hakikat ahwali yang ketiga. Yang keempat, ma'rifah ra'su mali. Ma'rifat adalah modal utamaku, ra'su mali. Untuk mendapatkan ma'rifatnya Rasulullah, untuk mendapatkan ma'rifatnya Allah, mendapatkan ma'rifat Ahlul Bait alaihimussalam adalah ra'su mali. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ra'su mali ini adalah modal utamaku. Nah, modal kalau kita sangkut pautkan dalam bahasa terminologi bahasa Indonesia, modal ini tidak lain dari bisnis. Kita modalnya apa? Nanti jualnya berapa? Selalunya kita yang masuk di benak kita itu seperti itu. Tapi ra'su mali yang ada di Mustadrak Wasail ini dari ma'rifat ra'su mali adalah di atas segala syariat, perbuatan, hakikat. Harus mengetahui dulu. Ma'rifat ini sebuah pengetahuan yang tidak ada dimiliki satupun makhluk, siapapun yang ada di muka bumi ini. Untuk mendapatkan semua puncak kemuliaan ini, ma'rifat Rasulullah, bahasa Jawanya ini mentok, jeduk, sudah maksimal. Tidak ada satupun lagi yang bisa compare atau membandingkan bagaimana ma'rifatnya Rasulullah terhadap agama, terhadap syariat, terhadap hakikat, karena semua itu berwujud pada sebuah makhluk, pada sebuah insan yang kita ketahui bersama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat ra'su mali. Dalam segala sesuatu, kalau kita tidak memiliki ma'rifat, kalau kita tidak mengetahui seluk beluknya, mengetahui apa inti dari sebuah permasalahan, atau kita ingin usaha dan lain sebagainya, nggak tahu ma'rifatnya, nggak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dalam berbisnis, contohnya nggak tahu produknya ini apa, kita mau jualan apa, akhirnya orang bingung, jelasinnya juga nggak bisa. Ma'rifat ra'su mali. Keempat, yang kelima, wal aqlu aslu dini. Wal aqlu, dan akal, aslu dini atau usuluddin. Dan akal adalah alat kita untuk mencerna asluddin. Bagaimana setiap manusia ini diberikan nabi dhahir dan nabi batin. Nabi batin ini adalah akal. Kita memiliki nabi di dalam diri kita yang bisa kita jadikan pembeda antara kita dengan hewan adalah akal kita. Dan akal ini diproses, utamanya adalah memproses asludi atau tiang-tiang dari agama ini. Apa tiang-tiang agama? Tauhid. Kalau di setiap agama samawi, baik Yahudi, Nasrani, dan Muslim, 3 usuluddin, yaitu ketuhanan, tauhidullah. Yang kedua adalah nubuwah. Yang ketiga adalah al-ma'ad. Nah, kalau di Ahlul Bait ditambahkan imamah dan al-adalah, keadilan, jadi 5. Tapi 2 itu bisa digabung menjadi adalah di kematian, di al-ma'ad, dan imamah jadi nubuwah. Artinya apa? Artinya tetap satu dari usuluddin. Nah, inilah kenapa kemarin kita sempat bahas bahwa setiap kita ini, Bapak Ibu, ini penting sekali, muhim sekali, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam hal akidah. Untuk kita belajar tauhid, belajar akidah, tidak cukup yang kita belajar baca cuman hanya sekedar Asmaul Husna, tidak cukup hanya sifat-sifat Allah, tidak cukup hanya mengetahui tafsir qul huwallahu ahad, tapi tauhidullah itu murni pematangan dari akal setiap manusia. Itulah kenapa Rasulullah dalam puncak kemuliaannya wal aqlu aslu dini, dan setiap orang yang berakal itu harus memiliki mengetahui pengetahuan tentang usuluddin. Dan Rasulullah puncak dari setiap akal yang sempurna
puncak dari setiap makrifat, sehingga tidak ada satupun celah yang timbul atau salah dari ucapan, tingkah laku, perbuatan, kehidupan, rentetan sirah dari Rasulullah. Ada celah? Sama sekali tidak ada, karena memang puncak. Wal aqlu asludin. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan dalam akidah. Itulah kenapa usuluddin, tiang agama. Kalau pohon itu diibaratkan jadi batang utamanya ini adalah usuluddin, 3 hal tadi atau 5 di akhir. Tauhidullah, nubuwah, dan al-ma'ad. Itu harus kita minimal belajar terus tentang 3 titik poin ini. Tidak boleh ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan namanya cabang furu'uddin. Yang boleh kita ikuti adalah hal yang fikih, dan harus fikih itu bermarja. Kita roja kepada satu orang yang memang belajarnya sampai kepada ujian Ba'sul Kharij aja di Hauzah itu 40 tahun baru mujtahid. Sampai kemudian ujian marjaiyah itu ada 25 sampai 30 tahun. Tidak setiap orang bisa belajar, mendedikasikan waktu untuk belajar sebegitu lamanya. Itulah kenapa kita kemudian dianjurkan untuk taklid kepada marja. Dalam hal apa? Furu'. Tapi dalam hal usul, oh saya akidahnya ikut ustadz ini aja, saya ininya ikut ini aja, sama tadi saya sama. Tidak boleh. Anda harus memverifikasi, Anda harus memfalsifikasi. Itu metode filsafat yang baik. Bahwa ini buku, oh iya bukan kitab. Apa bedanya buku dengan kitab? Nah itu kita harus mengetahui betul. Asma Allah itu harus kita verifikasi satu persatu. Kita harus salahkan juga satu persatu. Bukan kitab, bukan buku ini, tapi ini sebuah bacaan. Benar atau tidak bacaan itu dalam proses kita untuk mengetahui tauhidullah pun juga demikian sama. Harus diverifikasi, harus difalsifikasi. Begitu juga tentang nubuwah. Loh, Nabi ini katanya maksum, kok berbuat dosa? Ada yang kemudian disebutkan dalam riwayat, dosanya para nabi adalah tidak melakukan hal yang paling utama. Dosa-dosanya para nabi itu bukan kemudian dosa mendapatkan siksa, mendapatkan keburukan, tidak, tapi tidak melakukan yang paling utama. Contoh utamanya dalam sholat. Afdalul a'mal as-sholat fi waktiha. Tidak pernah satupun Rasulullah melakukan dosanya setiap para nabi, tidak ada di dalam Rasulullah, karena Rasulullah puncak dari setiap para nabi. Nah, kemudian menjadi pembeda di antara para nabi-nabi yang lain adalah hal ini. Jadi bukan karena dosanya kemudian membuat nabi ini tidak masuk, tidak. Ini hal-hal yang harus kita preteli, kita harus verifikasi, harus kita falsifikasi. Kenapa di setiap usuluddin itu kita nggak boleh ikut-ikutan? Kemudian muncul sabdanya Imam Ja'far alaihissalam apa? Barang siapa yang masuk dalam agama ini, madhab ini, dalam pemikiran ini, ideologi ini karena ikut-ikutan, maka dia akan keluar sama seperti dia masuk karena ikut-ikutan. Tapi barang siapa yang masuk karena Quran, karena ma'rifat, karena ahlul bait, karena akal, maka gunung emas pun tidak ada yang bisa merubah dia. Nah, kita perlu mengaca setiap hari diri kita ini, masihkah kita ini mengikuti dalam hal akidah. Akidah ini muhim untuk kita jadikan sebagai patokan, apalagi kita sudah memiliki anak, keluarga, itu harus kita contohkan dengan akidah yang paling baik, cara berpikir yang paling baik, akal yang baik. Dan itulah kenapa kita ketika ditanya pada saudara kita ahlus sunnah atau keluarga kita, kenapa sholatnya lurus, hal-hal terkait cabang, nggak boleh kita jelaskan langsung di cabang, kita jelaskan yang di sininya dulu. Sebentar, ini usul kita sama apa enggak sih sebenarnya? Tauhid kita sama atau tidak? Sama atau tidak kita dalam kenabian? Sama atau tidak kita dalam al-ma'ad, dalam adalah, dalam imamah? Pembedanya memang di situ.
Kalau kita tidak sama di dalam akidah, beda agama kita. Tapi kalau kita sama semuanya, dan ini agama samawi, siapa yang menelurkan dari mulai agama-agama Ibrahimik? Dari Nabi Ibrahim bermuaralah 3 benang merah, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sama, Yahudi memiliki Tuhan yang satu, Ahlul Kitab bahasanya. Itulah di dalam fikih menikah sampai pada pasangan yang kemudian Yahudi, Nasrani, dan Islam masih diperbolehkan karena masih mengikuti usul yang sama. Tapi apakah furuknya? Nah, ini baru kita bahas yang lain. Baru kita lihat dari segi adatnya, tradisinya, syariatnya, itu ada di cabang-cabang agama. Sederhananya kalau kita mau naik pohon, masa kita naik dari ranting? Nggak bisa, pasti patah. Kita harus naik pohon itu untuk kita bisa mendapatkan buah, untuk kita bisa capai ke atas, itu nggak bisa kita lewat ranting, patah. Harus kita lihat di batangnya. Usuluddin tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh kita taklid dalam hal yang akidah. 3 tadi itu ya. Kata Rasulullah, wal aqlu asluddin, dan akal yang kumiliki ini adalah asluddin, keaslian dari agama dan juga usuluddin. Cara berpikir yang sudah sempurna, puncak kemuliaan Rasulullah. Yang keenam, wal hubbu asasi, dan kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asasku, adalah pijakanku. Setiap melakukan sesuatu tidak ada lain hanyalah untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta maknanya ini apa? Makna dari kita untuk kita kemudian bisa mencintai satu zat yang lebih mencintai dibanding kita. Kita kemarin pernah bahas bagaimana cinta-cinta yang vertikal, bentuknya itu vertikal. Cinta yang tidak mungkin bisa terbalas. Yang pertama, Allah kepada hambanya. Bagaimana cara membalas cintanya Allah kepada hambanya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau engkau ingin menghitung, ingin membalas nikmatnya Allah, la tuhsuha, enggak bisa, enggak sampai kita ini untuk bisa membalas nikmatnya Allah. Karena ketika kita mensyukuri, nikmat ini akan datang lagi. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana cara kita untuk bisa naik ke atas ketika kita ingin membalas cintanya Allah? Yang pertama, Allah kepada hambanya. Yang kedua, ahlul bait kepada umatnya. Nabi kepada umatnya, imam kepada umatnya. Setiap manusia suci kepada umatnya, cintanya. Kita membalas cintanya tidak mungkin bisa terbalas. Sempat kita ceritakan bagaimana ada satu pengikut Imam Hussein di Karbala selama 40 tahun hidupnya minta kepada Imam Hussein, tawasul kepada Imam Hussein, tidak ada yang tidak terjawab. Semuanya terjawab, semuanya makbul, semuanya diberikan oleh Imam Hussein. Sampai pada satu hari kemudian, mungkin kita sudah banyak tahu, ceritanya sudah mulai lumrah. Orang ini kemudian datang kepada Imam Hussein, ya Imam, dalam doanya dia, di darinya, engkau kabulkan semua permintaanku selama 40 tahun. Sekarang aku mau mengabulkan apapun yang kau mau ya Imam. Ala ra'si, itu bahasanya kalau di Arab itu ala ra'si, ala aini, ala ra'si. Malam tidur dimimpikan oleh Imam Hussein alaihissalam, wahai saudaraku, engkau ingin mengabulkan permintaanku, ala ra'si. Akan ada nanti 4 orang tamuku, peziarahku, satunya anjing. Dia akan masuk ke mauqifmu nanti, akan masuk di tendamu, menjadi tamu. Aku hanya minta servis dia, servis yang paling baik.
Menjadi tamuku adalah kehormatanku dan engkau bisa membantuku untuk bisa khaddam, menjadi khaddamnya Imam Husain. Siap dalam mimpinya itu dia berdialog dengan Imam sampai di musim Arba'in. Musim Arba'in dia cari betul mana ini orang yang datang membawa anjing, karena dia sudah mempersiapkan kalau ada anjing najis nanti ini. Bagaimana ini cara nempatnya aja. Dia sampai bikin kayak semacam rumah anjingnya, ada semuanya. Ditanya, mimpi anak seperti Imam Husain, anak harus mempersiapkan ini tamunya Imam ini, walaupun anjing gitu. Gak taunya datang 5 orang. Dia tanya, Pak 5 orang ya? Gak bawa anjing Pak? Antum gak bawa anjing? Gak ada. Tapi 1 dari 5 ini akhlaknya kayak anjing. Nyala ngambil makanannya orang lain dimarah-marahin. Semua orang akhirnya susah tidur dan ini nggak kuat akhirnya dia tadi. Ente ini udah nggak kuat, anak punya kepala mau pecah, ente keluar aja, diusir. Ente anak ini Zuhar Husain, ente enak aja dulu, berantem dia di situ, dia nggak kuat dia. Suruh keluar. Anak punya Zuhar yang lain ini mau tidur, dia nggak bisa tidur gara-gara ente ngomong terus, dia ente kayak makan di mana-mana, ngerusak, buang kotoran, buang apa. Akhirnya diusir. Akhirnya besok malamnya dimimpikan lagi oleh Imam Husain. Wahai saudaraku, syuf, lihatlah. Kau tahu, selama ribuan tahun ini, tidak semua orang itu datang kepadaku yang mukanya manusia. Tapi aku kasih mereka semua, ku peluk mereka semua, ku kabulkan apa yang mereka inginkan, apapun bentuk mereka, karena cintanya mereka kepadaku. Tapi engkau bisa membalas cintaku? Tidak akan bisa. Bangun tidur nyesel setengah mati dia. Ternyata tadi itu memang tamunya Imam. Dicari sampai mana nggak bisa ketemu. Tidak akan bisa terbalas cintanya Ahlul Bait kepada umatnya. Tidak ada satupun benci. Imam Husain ketika melihat Umayyah di depan mereka ini, Umar bin Sa'ad, Syemir bin Jausan, benci sampai diduduki, benci nggak ada. Cuma dikasih tahu, kok nggak lihat mukaku ini mirip siapa? Ya aku tahu kau ini siapa. Kau membunuh Fadl Abbas, diceritakan semuanya. Iya aku tahu saja. Benci Imam Husain kepada musuh-musuhnya, murni niatan untuk berdakwah sampai pada titik akhir. Karena bencinya ini tidak boleh ada semat benci di dalam setiap hati para orang-orang yang suci. Padahal kalau kita lihat lumrah terjadi setiap manusia. Nah, ini puncak kemuliaan dari setiap Ahlul Bait adalah cinta, wal hubbu asasi, dan cinta adalah pijakanku. Setiap aku berjalan, pijakanku, kata Rasulullah, ini adalah bukti cintaku kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak akhlak dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, hubbu itu, cinta itu ada orang tua kepada anaknya. Gak bisa terbalas. 10 anak ngerawat 1 orang tua pun juga masih belum sama seperti cinta 1 orang tua kepada 10 anaknya. Rata. Dan ini yang menjadi patokan kita untuk hidup, bahwa cinta ini tidak akan bisa terbalas. Kalau kita lihat suami istri, pasangan horizontal, saling membutuhkan, take and give, kausalitas. Gak mungkin kita mencintai sesuatu tapi dia mencintai yang lain aja kita udah goyang. Tapi gimana bentuknya? Segitiga. Semakin dekat kepada Allah, suami dan istri ini akan semakin dekat. Tetap dijembatani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya sholat jamaah kepada keluarga kita, istri, anak, itu kita eratkan kepada Allah. Minimal adalah dengan sholat jamaah. Gak bisa 5 waktu, 5 kali, sekali aja, subuh aja misalnya, duhur saja.
Bagaimana adakan setiap hari itu sholat berjamaah, muhim sekali, penting sekali untuk kita bisa mendapatkan bahasa sekarang itu chemistry. Ada sebuah keterikatan cinta kita ini untuk bisa terus bondingnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu asasi Rasulullah yang keenam.